SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil mandiri dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini walaupun tidak secara langsung. Pertama, saya ucapkan selamat kepada siswa baru SMA Negeri 1 Patok yang telah dinyatakan diterima sebagai siswa baru. Selamat pula kepada siswa kelas 11 dan 12 yang telah dinyatakan naik ke kelas berikutnya. Para siswa yang berbahagia, pada saat ini kita masuki tahun ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Di tahun pelajaran baru ini, hal baru di depan mata kita jumpai dan harus kita hadapi untuk kedepannya. Kelas 10 di hadapan kelas yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yang semula dihadapkan dengan kurikulum yang setiap jenjang dan kelas sama, tetapi kalau sekarang tidak harus sama, yaitu sesuai dengan peminatan yang diambilnya, yaitu program IPA ataupun IPS. Kelas 11 melanjutkan program sebelumnya. Kelas 10 MIPA naik ke kelas 11 MIPA, sedangkan kelas 10 IPS naik ke kelas 11 IPS. Kelas 10 bisa pindah peminatan di 2 bulan pertama, dan kelas 11 tidak bisa lagi pindah program peminatannya. Sehingga semula di kelas 10 program peminatannya MIPA, maka kelas 11 program peminatannya pun adalah program MIPA. Kelas 11 dihadapkan program baru yang sebelumnya tidak ada di kelas 11 tahun yang lalu, yaitu harus mengikuti AKM. AKM merupakan program baru yang notabene keberadaannya sebagai pengganti ujian nasional. Ujian nasional bukannya dilaksanakan di kelas 12, akan tetapi dilaksanakan di kelas 11 dengan istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Oleh karena itu, dengan program yang baru ini, kelas 11 diharapkan lebih mengoptimalkan diri untuk belajar lebih sungguh-sungguh agar nilai AKM-nya tidak mengecewakan. Kami mengajak para segenap siswa kelas 11, mari perbaiki peringkat sekolah kita. Tahun pelajaran yang lalu, program MIPA dan IPS bisa berada di peringkat 5 dari seluruh sekolah SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Gunung Kidul. Untuk tahun pelajaran ini harus lebih baik, minimal sama. Untuk peningkatan peringkat sekolah akan melaksanakan kegiatan penajaman materi atau les yang dilaksanakan di kelas 11. Kelas 12 nampaknya sudah tidak ada lagi ujian nasional. Akan tetapi walaupun sudah tidak ada ujian nasional, ujian sekolah tetap dilaksanakan untuk menentukan kelulusan siswa. Hal yang perlu dipahami oleh siswa bahwa kelulusan siswa tidak berdasar pada ujian nasional, tetapi berdasar pada ujian sekolah. Terkait dengan struktur kurikulum sekolah kita terbagi 3 macam, yaitu kelompok umum, kelompok peminatan, dan kelompok mata pelajaran pilihan atau kadang-kadang sering disebut dengan kelompok lintas minat. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang harus diikuti seluruh siswa dengan tidak memandang peminatannya atau jurusannya. Kelompok mata pelajaran peminatan adalah kelompok mata pelajaran yang secara khusus diikuti oleh siswa sesuai dengan peminatannya atau jurusannya. Dalam hal ini jurusan MIPA ada jurusan MIPA dan IPS. Dengan mata pelajaran peminatan MIPA memilih mata pelajaran IPS sebagai lintas minatnya, dan sebaliknya. Mata pelajaran lintas minat sudah ditentukan sekolah dengan berdasarkan pada banyak pertimbangan. Mata pelajaran lintas minat
kelas 10 MIPA adalah bahasa Inggris dan ekonomi, sedangkan 10 MIPA 2 adalah bahasa Inggris dan geografi. Kelas 10 IPS 1 lintas minatnya adalah fisika dan kimia, sedangkan kelas 10 IPS 2 adalah fisika dan biologi. Sedangkan kelas 10 IPS 3 adalah biologi dan kimia. Adapun program lintas minat kelas 11 berbeda dengan program lintas minat kelas tersebut di saat kelas tersebut kelas 10. Akan tetapi ada korelasinya. Program lintas minat kelas MIPA 1 dan MIPA 2 adalah bahasa Inggris, sedangkan kelas 11 IPS 1 lintas minatnya adalah mapel kimia. Kelas 11 IPS 2 dan 3 lintas minatnya adalah mata pelajaran biologi. Sedangkan program lintas minat kelas 12 sama dengan program lintas minat saat kelas 12 tersebut ada kelas 10, kelas 11. Para siswa yang berbahagia, banyak program ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Patok. Di antaranya adalah program ekstrakurikuler wajib, kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 adalah program pramuka. Ekstrakurikuler KIR, sepak bola, bola basket, bola voli, mading, English conversation, olimpiade sains, qiraah, ikro, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, karate, anggar, dan kembo. Demikianlah program ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA kita. Terkait dengan program ekstrakurikuler tersebut, saya ucapkan selamat pada saudara Yunita kelas 12 MIPA dan adik Irma kelas 12 MIPA juga atas prestasinya di tahun pelajaran baru ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 untuk maju final di tingkat nasional dalam KOPSI, yaitu Kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, yang dibimbing oleh ibu kita, yaitu Ibu Dewi Novianti SPDSI. Semoga di ajang final di tingkat nasional dalam KOPSI dapat memperoleh prestasi yang maksimal. Sebenarnya banyak prestasi yang diraih siswa, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi dari ekstrakurikuler. Di tahun 2019-2020 ada siswa kita yang maju tingkat nasional dalam cabang seni rupa, yaitu saudara Lina kelas 12 MIPA. Terkait prestasi tersebut menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Patok sanggup berprestasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, segenap siswa SMA Negeri 1 Patok diharapkan berkompetisi agar sanggup berprestasi seperti dua prestasi di atas. Kita harus punya prinsip, kita harus dan pasti bisa. Para siswa yang berbahagia, di akhir tahun pelajaran kelas 10 dan kelas 11 di hadapan naik dan tidak naik kelas, kelas 12 di hadapan lulus dan tidak lulus. Terkait dan naik dan tidak naik, sekolah memiliki petunjuk penentuan kenaikan dan ketidaknaikan siswa. Beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam hal ini adalah, yang pertama dan perlu diperhatikan, siswa dikatakan naik jika nilainya yang tidak tuntas ini maksimal 2 mapel. Boleh kami sampaikan bahwa KKM sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021 adalah 71. Yang kedua dinyatakan naik adalah nilai sikap baik. Yang ketiga, tidak ada nilai di bawah 60. Yang keempat, persentase kedaerahan adalah 90%. Dan yang kelima, poin pelanggaran maksimal 90 poin. Inilah terkait dengan prasyarat siswa untuk dinyatakan
naik kelas. Adapun petunjuk lulusan siswa, yang perlu saya tekankan adalah yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, nilai sikap minimal baik. Dan yang ketiga, memiliki nilai ujian sekolah minimal 71. Demikian terkait dengan kurikulum, ada kurang lebih mohon maaf. Yang jelas, dalam kondisi sekarang ini, yang pertama, kita harus sehat. Yang kedua, kita pasti mampu. Yang ketiga, kita siap bersaing. Yang keempat, kita harus bersemangat. Yang terakhir, kita pasti bisa. Demikian, ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.